Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada dimanapun. Saya percaya hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami mau memulai ibadah hari ini. Mari kita fokuskan hati kita, kita mau sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya, Engkau kudus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
juga Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menutup bungkus mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Budi Sastra, Bapak Gembala Rayon kami di Rayon 1F Bapak. Kami percaya berkat yang sama turun atas hamba-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala cabang di tempat ini Bapak Juniaman Sembiring Kembaran Bapak. Kami percaya Bapak pengurapan itu tetap sama Bapak. Pengurapan-Mu yang turun atas hamba-Mu, atas keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja jemaat yang ada di GBI Raja Wali Bapak. Kami percaya pengurapan-Mu itu yang turun atas mereka Bapak. Kami berdoa Engkau menutup bungkus GBI Raja Wali Pasar Minggu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberi pengharapan kepada mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan
Kami mau persiapkan hati kami yang terbaik Bapa. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau hadir dan Engkau terus bersama-sama dengan kami hingga akhirnya Bapa. Tiada seperti Kau yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau,
berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau yang mengurapi bibir dan lidahnya. Kami percaya Bapa, kami juga mau siap duduk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur padamu pada hari ini. Kami beribadah secara online di rumah masing-masing dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, memberkati kami, mengurapi kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berdoa keadaan kita semuanya baik-baik, sehat-sehat, semakin diberkati Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Kita buka Alkitab kita, Yosua 1 ayat 1 sampai 2a, kemudian kita lanjutkan ayat 5 sampai 9. Saya bacakan buat saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Perhatikan. Perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh Yosua. Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikianlah hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Di dalam ayat yang kelima sampai 9 dikatakan di sini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Yosua ini ada terdiri dari 24 pasal. Bercerita tentang peperangan. Orang Israel melawan raja-raja. Ada 31 raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua dan pasukannya untuk masuk merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Pasal 1 berbicara tentang
Yosua memulai perjalanan. Yosua mulai dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel yang jumlahnya jutaan orang. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perhatikan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang. Inilah perintah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa, atau pembantunya Musa, orang yang belum berpengalaman banyak dalam peperangan, dalam memimpin, apalagi jutaan orang. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, bersiaplah, pimpin bangsa ini. Kita lihat akhirnya apa yang terjadi. Yosua berhasil masuk merebut tanah perjanjian. Dan hanya 2 orang dari 12 pengintai yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan dan kerja keras serta perjuangan. Sedangkan keberuntungan adalah suatu pencapaian yang diraih oleh karena pertolongan Tuhan. Perhatikan, kita dengan Tuhan harus kerjasama. Yosua dengan Tuhan harus kerjasama. Yosua harus kerja keras, berperang, dan bagian Tuhan memberikan kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 5 itu adalah kunci rahasianya. Kemenangan-kemenangan daripada Yosua. Dikatakan di dalam ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan. Kunci rahasianya di sini adalah Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Yosua disertai oleh Tuhan menjadi seorang yang hebat dalam peperangan, menang dalam peperangan. Yusuf disertai Tuhan sehingga dia bisa menaklukkan kedagingan, bisa mengalahkan dosa. Sadrah, Mesah, Abednego selamat karena disertai oleh Tuhan. Abraham disertai oleh Tuhan. Yakub disertai oleh Tuhan. Dan juga kita lihat Daud juga disertai oleh Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa yang akan menjadi musuh kita? Tidak ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan katakan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Artinya bahwa Yosua ini sangat-sangat disertai oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berperang, Tuhan sertai senantiasa. Saudara, arti nama Yosua di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Yesus. Kita lihat bagaimana Allah kita Yesus tidak ada lawannya. Maut pun telah dikalahkannya. Saudaraku, perhatikan sekali lagi. Ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Ada bagian Yosua dan ada bagiannya Tuhan. Bagian Yosua di dalam merebut tanah perjanjian, itu di dalam ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan, Tuhan katakan kepada dia,
Untuk bagiannya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 3 kali dikatakan Tuhan dalam perikop Yosua 1 sampai ayat yang ke-18. Ada 3 kali di sana dikatakan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. 3 kali saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena ini penting sekali bagi seorang Yosua yang tidak berpengalaman membawa jutaan orang untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita tahu sendiri bagaimana karakter orang Israel. Mereka adalah orang yang tegar tengkuk, orang yang suka bersungut-sungut. Kalau seorang pemimpin tidak kuat menghadapi mereka, maka mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat bagaimana Musa sendiri pun tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Akhirnya Musa marah dan dia memukul batu dengan emosi. Maka Tuhan katakan, engkau tidak bisa masuk ke sana. Itulah bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Kalau dia tidak kuat, saudaraku, menghadapi mereka, menghadapi omongan mereka, cercaan mereka dan sebagainya, dia tidak akan bisa memimpin mereka. Firman Tuhan berkata, ada saja masalah di antara kamu, kamu sudah kalah, sementara mereka berperang. Bagaimana supaya tidak ada masalah di antara mereka, sesama mereka? Yosua harus kuat. Yosua harus mampu menahan emosi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan ini adalah perjalanan peperangan. Bukan perjalanan wisata yang mudah begitu saja. Banyak musuh yang mencoba untuk menghalangi mereka supaya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Masalah yang pertama itu masalah diri sendiri. Masalah yang kedua adalah masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Masalah yang ketiga adalah musuh yang sesungguhnya ingin menjatuhkan mereka, ingin membunuh mereka. Oleh karena itu Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan bertindaklah hati-hati. Itu yang Tuhan katakan. Jangan gegabah, tetap berjaga-jaga. Itu namanya berhati-hati. Karena musuh bisa tiba-tiba saja datang, menyergap. Harus tetap waspada. Dan yang kedua Tuhan katakan, lakukan sesuai dengan hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hukum apa? Ada 10 perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel ketika mereka masih ada di Gunung Sinai. Perintah yang pertama, jangan ada Allah lain selain Allah. Itu yang pertama. Hanya Yesuslah Allah kita. Ada amin? Ini yang pertama yang Tuhan katakan di dalam perintah yang pertama. Yang kedua, jangan menyembah patung seperti orang-orang Israel pada saat Musa ada di atas gunung Sinai bersama dengan Yosua. Orang-orang Israel di bawah menyembah patung. Yang ketiga Tuhan katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Karena nama Allah itu adalah nama yang hebat, yang dahsyat. Orang Israel sekalipun tidak berani menyebut nama Allah kalau dia paham dengan hal ini. Yang keempat Tuhan katakan, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Itulah perintah Tuhan. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan menjadi saksi dusta. Yang ke-10, jangan ingini istri orang lain, atau barang milik orang lain, atau rumah orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, inilah perintah yang Tuhan berikan kepada Musa dan
kepada Yosua dan orang Israel, juga kepada Musa. Saudaraku, Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau berhasil dan beruntung. Yang terakhir, di dalam ayat 8 Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, senjata yang paling dahsyat itu adalah firman Tuhan. Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Itu yang Tuhan katakan, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Mereka bisa berhasil masuk tanah perjanjian tapi tidak beruntung. Karena tanah yang ditemukan mungkin tanah yang tandus. Tanah yang ditemukan mungkin apapun ditanam tidak bertumbuh. Tapi di sini begitu luar biasanya Tuhan. Mereka masuk berhasil ke tanah perjanjian dan mereka beruntung memiliki tanah yang penuh susu dan madu. Apapun ditanam bertumbuh dengan baik dan berhasil. Hasilnya luar biasa. Itulah maksud Tuhan. Saudaraku, yang terakhir pesan Tuhan kepada Yosua dan orang Israel adalah Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua katakan kepada bangsa Israel ini, kuduskan dirimu. Kalau mau melihat perkara-perkara yang ajaib besok, kuduskan dirimu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kuduskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini perjalanan kita ini masih panjang di COVID-19 ini. Kita sudah belajar dari Yosua yang belum berpengalaman tapi berhasil masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Kita bisa belajar dari Yosua ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana Yosua ini benar-benar disertai oleh Tuhan. Bagaimana Yosua ini benar-benar menguatkan hatinya. Ketika ada masalah, dia kuat. Bagaimana Yosua ini benar-benar berhati-hati. Dan Yosua ini selalu memperkatakan Taurat Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Perintah Tuhan yang dilakukannya. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini berhasil melewati masa-masa yang sulit COVID-19 ini. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa, kami masuk dalam perjamuan kudus pada minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, ditangkap roti setinggi-tingginya, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita
gak cawan setinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur dengan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus ini. Melalui perjamuan kudus ini kami semakin Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang baru. Dan semuanya kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan kau, kata Tuhan. Akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadaku, kata Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Kasih Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu. Kami angkat tangan kita. Kekasih-kasih Tuhan di mata Allah. Pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak-Nya Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.